Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000. Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngeri-ngeri, Jokowi telah sembunyikan utang ratusan triliun. Ekonom senior Indef, Profesor Didik Rahbini menyebut utang negara terus membengkak dan disembunyikan, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Hal itu diungkapkan oleh Didik pada diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju atau PIM dengan tajuk Outlook 2021 National Economy Outlook yang dilansir dari Hops.id jaringan suara.com pada hari Jumat 15 Januari. Menurut Didik lagi, utang yang terus membengkak dan disembunyikan nyaris tidak dipermasalahkan oleh DPR, padahal jumlahnya terbilang sangat besar. Ini disembunyikan 921 triliun, tidak dibahas di DPR, tapi yang dibahas 446,3 triliun SBN, sedangkan 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo. Negara ini makin otoriter. Pada tahun 2021, tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan sampai 1.530,8 triliun rupiah. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR. Didik secara tak langsung mengaku kecewa dengan capaian Jokowi di bidang ekonomi. Sebab, sejak 2 tahun terakhir, utang negara terus mengalami pembengkakan. Itulah mengapa dia mengatakan pemerintah sedang berjalan ugal-ugalan. Pemerintah ugal-ugalan sejak tahun 2019, zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk, tidak pernah dikendalikan. Berkaca pada kenyataan tersebut, Didik tak sungkan menyebut Jokowi sebagai raja utang. Bukan hanya itu, secara keseluruhan pemerintahan yang saat ini menjabat juga layak untuk disebut demikian. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Parahnya, kata Didik, pemerintah seakan tak bisa berbuat banyak mengatasi permasalahan besar itu. Bahkan menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya memahami situasi ini. Namun dia juga tak bisa berbuat banyak lantaran tekanan politik yang kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti, ini bukan tidak ngerti, tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Jadi kalau kita kritik ya dia marah-marah, salah dia. Begitu ucapnya. Tak hanya itu, mantan Presiden ke-6 SBY pun juga menyebut era Jokowi utang tinggi dan tidak aman. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden ke-5 Republik Indonesia, berkomentar di media sosial mengenai kebijakan pembiayaan utang pemerintah. Menurut laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur itu, utang pemerintah mungkin bisa dibilang agak kebelabasan. Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB Indonesia, tapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN, membatasi ruang gerak ekonomi kita, begitu tulis SBY. Pada 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 30,18%, naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 29,78%. Tahun lalu, rasio ini melonjak tajam. Berakhir November 2020, total utang pemerintah mencapai 5.910,64 triliun rupiah, yang setara dengan 38,13% dari PDB. Namun 2020 sangat berbeda. Pandemi virus corona membuat pemerintah harus menjadi juru selamat. Pemerintah harus hadir baik itu di aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, karena dunia usaha dan rumah tangga terpukul luar biasa akibat pandemi. Kenaikan utang tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah di hampir seluruh negara juga menggelontorkan stimulus fiskal yang tentu harus dibiayai. Dengan kondisi penerimaan pajak yang seret akibat ekonomi mati suri karena pandemi, suka tidak suka stimulus fiskal harus dibiayai dengan hutang. Akan tetapi, SBY menggarisbawahi bahwa masalah utang bukan hanya aman atau tidak aman. Yang dilihat dari rasio adalah PDB. Hal yang juga penting adalah bagaimana membayar utang itu, apakah bakal membatasi kemampuan pemerintah dalam bidang lain. Betapa berat ekonomi kita jika misal 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga hutang. Jadi jangan hanya berlindung pada persentase debt to GDP ratio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang. Bukan di situ persoalannya. Lalu bagaimana situasi utang pemerintah pada era SBY dan juga Jokowi? Apakah memang utang pemerintah sudah kebablasan?
Pada sisi pertumbuhan, rata-rata utang pemerintah pada masa Jokowi periode 2015 sampai 2019 naik 12,96% per tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan utang pada masa SBY yaitu sebesar 10,51% per tahun, dan pada periode pertama 2005 sampai 2009 hanya 4,38% per tahunnya. SBY juga menyinggung soal pembayaran bunga utang yang membuat manuver APBN menjadi terbatas. Apakah pada masa pemerintahan Jokowi pos ini semakin meningkat? Selama 2016 sampai 2019, rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara secara keseluruhan adalah 10,56% per tahun. Sedangkan pada 2010 sampai 2014 adalah 7,36% dan 2005 sampai 2009 ada di angka 10,83%. Rasio pembayaran bunga utang era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY periode kedua, tapi lebih rendah ketimbang pemerintahan SBY jilid pertama.